Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 29 Agustus 2024. Hari ini kita peringati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita sudah hafal bagaimana kisah kemartiran Yohanes Pembaptis, yakni ketika Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap, dibelenggu, dan dipenjara. Meskipun sebenarnya Herodes senang mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, sedangkan Herodias menaruh dendam atas teguran Yohanes Pembaptis. Ia berusaha untuk mencari waktu yang tepat membinasakan Yohanes Pembaptis. Saat itu dianggap tepat ketika Herodes berulang tahun mengundang para perwira, para pembesar istana untuk merayakan ulang tahunnya. Dan ketika anak gadisnya tampil menari dan menyukakan semua yang hadir, Herodes mengajukan kepada putrinya apa yang diminta, sekalipun separuh dari kerajaannya akan diberikan. Putri itu segera lari kepada ibunya dan bertanya, "Apa yang akan kuminta kepada raja?" Kesempatan emas bagi Herodias untuk melampiaskan dendamnya. Ia membujuk istrinya dan mengatakan, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Segera sang putri kembali kepada raja dan berkata, "Aku mau, sekarang juga berikanlah kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam." Herodes sang raja sedih karena ia senang mendengarkan ajaran Yohanes. Tetapi karena sumpah dan karena tamu-tamunya, ia akhirnya memilih memberikan kepala Yohanes Pembaptis kepada anaknya, dan anaknya segera memberikan kepada ibunya. Dendam Herodias terpenuhi dengan membunuh Yohanes Pembaptis, menerima kepalanya dalam sebuah talam. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak untuk merenungkan dan melihat tiga pribadi yang ditampilkan dalam bacaan Injil. Yang pertama, Herodias, permaisuri Herodes, yang diambil dari Filipus saudaranya. Ia mempunyai sikap pendendam. Ketika ditegur karena kebenaran, ia marah. Ia dendam, mencari kesempatan membalasnya. Dan benar,
ketika ada kesempatan, dendam itu dilampiaskan. Meskipun teguran kebenaran dari Yohanes Pembaptis, Herodias tetap pada sikapnya marah dan dendam. Yang kedua adalah Herodes. Meskipun ia ditegur karena kebenaran oleh Yohanes Pembaptis, ia tersinggung, ia marah, tetapi hatinya tetap terombang-ambing. Ia suka kepada Yohanes Pembaptis, maka ia hanya dipenjara dengan harapan tetap bisa mendengarkan suara Yohanes Pembaptis. Kebenaran tetap ada dalam hidupnya, tetapi ketika ia dihadapkan pada pilihan, yakni sumpah, dan karena tamu-tamunya atau karena kebenaran, ia oportunis, ia pelin-pelan, ia memilih apa yang menjadikan dia tetap terhormat. Maka demi tamu-tamu dan demi sumpahnya, ia mengalahkan suara hati. Kebenaran ia tinggalkan, dan demi gengsi ia menutup diri pada kebenaran. Suara hati dikalahkan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Ia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi untuk menyampaikan suara kenabian, setia melakukan meskipun penjara dan kematian ada di depannya. Yohanes tidak mundur karena ia menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah. Sikap ini menjadi teladan bagi kita di dalam mengikuti Yesus Kristus. Barang siapa meninggalkan ayah, ibu, saudara, ladang demi Kristus akan mendapatkan ganti berlipat-lipat. Saudara-saudaraku terkasih, dari ketiga tokoh ini, marilah kita mencoba melihat hidup kita. Mana yang menjadi sikap kita? Apakah seperti Herodias yang menutup diri pada kebenaran, suara hati, dan akhirnya ia balas dendam? Ataukah Herodes yang punya suara hati, tapi akhirnya dikalahkan oleh ego, gengsi, kehormatan, dan sumpah? Ia mengorbankan itu semua dan menyingkirkan kebenaran demi harga diri. Ataukah seperti Yohanes Pembaptis yang konsekuen dengan tugasnya, yakni menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia, sekalipun penjara dan kematian menghadang di depannya. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk mewujud nyatakan kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat, agar akhirnya kita pun beroleh kasih karunia Allah. Semoga kita dijauhkan dari sikap balas dendam, sikap oportunis, dan berpegang pada suara hati yang menegakkan kebenaran di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis yang tetap menegakkan kebenaran sekalipun tantangan, penjara, kematian ada di depannya. Ia lebih memilih menyuarakan kebenaran daripada mencintai hidupnya. Maka bantulah kami untuk juga seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran sekalipun menanggung konsekuensi yang tidak ringan. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, yang kadang mandek, yang kadang jatuh, tetap Engkau kuatkan agar akhirnya umat tetap setia kepadamu. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya, Kau beri keberhasilan, agar mereka dalam situasi apapun tetap memperjuangkan kebenaran dan tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus-menerus memiliki pola hidup yang sehat dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat, dan semua orang sehat. Saya mengundang umat untuk ambil bagian dalam event Jalan Sehat hari Sabtu tanggal 31 Agustus pukul 6:15 setelah misa pagi. Saya berharap, saya mendorong sebelum jalan pagi, umat silakan memenuhi gereja dengan kaos hijaunya untuk Ekaristi. Baru setelah itu kita keluar, lalu kita jalan sehat. Biarlah gereja besok Sabtu menjadi hijau dengan kaos-kaos kita. Dan baru setelah Ekaristi, mohon berkat Tuhan, kita mengadakan jalan sehat atau jalan santai. Terima kasih untuk semua umat yang dengan cara masing-masing berkontribusi kepada gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, dan dana. Kita puncai ulang tahun paroki kita tanggal 8 September pada misa sore, dilanjutkan dengan resepsi sederhana pesta umat, dan ada fragmen mengenai Yohanes Evangelista. Mari bersama-sama kita sumbangkan talenta kita untuk gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki maupun keuskupan, agar akhirnya kita boleh merasakan kasih karunia Allah. Semoga dengan perayaan ulang tahun paroki kita semakin mampu berkontribusi untuk negara, untuk sesama, untuk keuskupan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati